Happy Cuan pada cuanmania. Di video kali ini kita akan membahas 5 emiten seperti biasa, dan juga kita akan membahas pergerakan IHSG kita. Jadi langsung saja, emiten pertama yang kita akan bahas ada BBCA, Bank Sentral Asia Tbk. Yang kedua ada BSDE, Bumi Serpong Damai Tbk. Yang ketiga ada Adi Karya Persero Tbk. Yang keempat ada BBYB, Bank Neo Commerce Tbk. Dan yang terakhir ada PNBS, Bank Pandin Dubai Syariah Tbk. Jadi sebelum membahas 5 emiten tersebut, kita akan membahas pergerakan IHSG kita terlebih dahulu. Jadi IHSG hari ini melemah sebesar 1,61% dan berhasil mengalami kenaikan pada detik-detik terakhir pada pembukaan dagang hari ini. Jadi dia berhasil close di atas area EMA 100 yang berlaku sebagai area support kuat ya, bertemu juga dengan sebuah area resistance turunan into support yang bisa kita dapatkan dari tanggal 20 Mei sampai dengan 25 Mei kemarin. Dan melihat pergerakannya seperti ini, jadi besok misalnya jika bursa AS, Eropa dan lain-lain ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, menurut saya gap yang dibentuk hari ini pada harga 7025-an ini most likely akan tertutup. Tapi setelah ia tertutup, apakah ia melakukan kenaikan yang bisa lanjut melakukan kenaikan gitu ya, tidak bisa dikonfirmasikan gitu. Jadi potensinya sih dia akan sideways dulu di kisaran area EMA 100 dan EMA 50-nya. Ini kita lihat aja apakah dia akan breakout dari EMA 50 mengalami kenaikan ke kisaran harga resistennya di 7200, ataukah dia akan breakdown dari EMA 100 mengalami penurunan yang lebih jauh ke kisaran harga 6.800 dan juga bisa melakukan penurunan sampai ke area MA 200 yaitu di harga 6.700-an. Tapi jadi menurut saya ini IHSG setelah ia melakukan koreksi yang lebih dalam ini, sangat dalam ini, ia udah membentuk sebuah tren baru. Jadi ini bisa dikatakan wave A, B, C. Dan pada saat ini menurut saya IHSG bisa membentuk sebuah tren baru gitu. Jadi tapi yang belum bisa dipastikan itu bottoming dari wave 2-nya ini bisa sedalam apa gitu. Jadi misalnya ya terus-terusan tertahan di EMA 100, ini bisa dikatakan bottoming dari wave 2. Tetapi jika ia breakdown, siapa tahu bisa saja bottoming dari wave 2-nya bisa saja di kisaran harga 6.800 maupun di kisaran harga 6.700-an. Untuk emiten pertama yang kita akan bahas hari ini ada BBCA. Jadi yang menarik jadi dari BBCA ini, dia telah sedang mulai melakukan fase akumulasi, yaitu stage 1 dari BBCA. Jadi BBCA bisa dilihat bahwa ia ini stage 1-nya, dan ia melakukan kenaikan yang cukup signifikan. Ini stage 2-nya, dan ini merupakan stage 3 di mana ia distribusi, dan ini merupakan stage 4-nya. Dan pada saat ini BBCA ini terlihat sudah memasuki stage 1-nya kembali. Jadi ada akumulasi di area bawah. Yang bisa kita katakan akumulasi itu karena jika kita lihat volume dari BBCA ini saat ia melakukan kenaikan. Jadi saat ia melakukan kenaikan ini, BBCA terjadi dengan volume pembelian yang tinggi di atas rata-rata MA 20 dari volume ya. Tapi saat ia melakukan penurunan, ini terjadi dengan koreksi yang dengan volume penjualan yang cukup kecil di bawah MA 20 dari volume 15 menitnya. Dan yang menarik juga, hari ini ada volume spike pada jam penutupan tadi gitu. Jadi melihat BBCA seperti ini, apa yang bisa kita lakukan ini ya, kita bisa mengikuti jejak market makernya juga gitu. Jadi big player ya. Jadi kita juga bisa mulai kumpulin barang di fase range-nya di kisaran harga 7.250 sampai 7.700. Jadi kita bisa mulai ikut
ngumpulin barang gitu di fase satunya, dan kita bisa melakukan penjualan saat ia masuk ke fase 2 maupun saat ia dalam fase 3-nya gitu. Dengan targetnya sih, target pertamanya di kisaran harga 8.075, yaitu gap down yang dibentuk setelah libur panjang kemarin. Dan stop loss-nya ini, kalau saya sendiri, stop loss saya berada di bawah support horizontal yang telah disentuh sebanyak 5 kali. Jadi jika ia close di bawah 7.250 ya saya akan melakukan stop loss gitu. Jadi stop loss saya diletakkan di bawah support horizontalnya. Itu aja untuk BBCA. Jadi kita langsung ke emiten yang kedua. Ini ada BSD, Bumi Serpong Damai Tbk. Jadi BSD ini juga simple banget. Jadi dia sedang dalam keadaan sideways. Jadi kita bisa melakukan pembelian jika ia menuju ke kisaran area support horizontal yang telah disentuh sebanyak 4 kali. Dan jika setelah kita melakukan pembelian di kisaran area support horizontalnya ini, jika ia memantul, kita bisa melakukan taking profit gitu. Dan untuk BSD ini saya tidak begitu berani hold jangka panjang. Kenapa? Karena keadaan marketnya juga lumayan nggak jelas. Dan juga yang saya lihat dari BSD ini volumenya belum ada gitu, jadi masih cukup sepi untuk BSD. Jadi saya akan melakukan pembelian di support mayornya dan melakukan penjualan di di resisten minor ya gitu. Dan resisten minor yang kita bisa dapatkan yang pertama itu di kisaran harga 930 yang menjadi target untuk melakukan penjualan gitu. Tapi untuk rekan-rekan ini bisa disesuaikan dengan diri sendiri. Jadi kita juga bisa mendapatkan resisten kedua di kisaran harga 980 dan resisten ketiga di MA200 di kisaran harga 1000. Ini sebenarnya terserah dan tergantung dengan style masing-masing juga. Jadi jika ingin melakukan hold yang lebih dengan jangka waktu yang lebih panjang ini, ya kita bisa mendapatkan banyak resisten, atau mungkin rekan-rekan ingin melakukan penjualan bertahap juga boleh. Jadi kita menjual 50 porsi di 930 dan sisanya dijual di 980 sampai harga 1000, itu juga boleh juga. Tapi dengan catatan jika ia close di bawah 885 atau ya 880, ini merupakan toleransi yang terbesar ya. Jadi jika close di bawah 880 ini disarankan untuk melakukan cut loss, karena ya dia bisa berpotensi melakukan penurunan yang lebih jauh. Untuk emiten ketiga yang kita akan bahas hari ini ada ADI. Jadi ADI yang pertama, dia telah breakout dari 3 trendline, resistance trendline, yang menandakan bahwa ia berpotensi akan melakukan uptrend jangka pendek. Dan jika kita lihat secara pattern juga, dia telah membentuk sebuah pattern inverted head and shoulder dengan neckline di harga 740. Tapi setelah ia melakukan breakout dengan volume yang sangat besar, yang cukup signifikan, ini dia melakukan koreksi yang dalam, bahkan menembus neckline dari inverted head and shoulder tersebut. Jadi ini merupakan sebuah hal yang normal. Jadi dengan keadaan market yang jelek seperti ini, jika ia melakukan breakdown dari area neckline-nya, ini merupakan hal yang normal. Jadi yang udah kegedean masuk, misalnya udah kegedean masuk, ini kita biasanya harus melakukan stop loss dan ambil lagi di bawah. Tapi kalau misalnya yang nyangkutnya masih kecil, dengan porsi yang kecil ini, kita bisa siap-siap melakukan average down di kisaran area demand yang bisa kita dapatkan di harga 25 Mei di kisaran harga 700 sampai 680. Ini merupakan sebuah area yang cukup menarik untuk melakukan average down itu. Tapi misalnya yang belum punya barang dan tertarik untuk melakukan pembelian di ADI, ini kita bisa melakukan mulai nyicil dikit-dikit dengan catatan stop loss diletakkan di bawah area demand-nya di harga 680-an. Jadi area pembelian terbaik untuk ADI ini pada saat ini di harga 680. Dengan target misalnya ia bisa breakout dari area resisten kuatnya, yaitu MA100 ya. Ini dia bisa berpotensi menuju target dari inverted head and shoulder yang bertemu dengan resisten juga yang bisa kita dapatkan pada tanggal 11 Maret kemarin di kisaran harga 830-an.
Untuk emiten keempat yang kita akan bahas hari ini ada BBYB. Jadi BBYB ini sedang dalam fase downtrendnya sejak akhir Desember tahun lalu. Jadi ini merupakan trading dengan high risk gitu. Jadi kita akan melakukan trading yang melawan tren gitu. Jadi untuk BBYB jika kita lihat secara teori Elliott Wave, ini BBYB pada saat ini sedang dalam tahap pembentukan subwave 3 dari wave C, dan target dari subwave 3, bottoming dari subwave 3 nya ini ya nggak bisa dipastikan gitu. Jadi untuk target dari bottoming dari subwave 3 ini bisa saja ia tertahan di Fibonacci extension 200% yang saya tarik dari subwave 1 ke subwave 2, atau dia juga bisa melakukan penurunan sampai ke Fibonacci extension 61,8% di harga 980 yang saya tarik dari subwave 2 dari subwave 3 ke subwave 3 dari subwave 3 ke subwave 4 dari subwave 4. Jadi ya saya tarik dari 2 kurung ke 3 kurung ke 4 kurung yang bisa saya dapatkan Fibonacci extension 61,8%. Jadi kalau saya sendiri lebih memilih untuk melakukan penurunan lagi. Jadi saya akan tunggu di kisaran harga 980. Kenapa? Karena volume pembelian hari ini juga cukup minim di bawah rata-rata volume 20 hari kemarin. Dan yang saya lihat juga pada akhir Mei sampai awal Juni kemarin ini dia telah membentuk sebuah pattern reversal double top with divergence yang bisa kita lihat dari indikator RSI-nya juga. Dengan target double top-nya itu pas di Fibonacci extension yang saya tarik dari 2 kurung ke 3 kurung ke 4 kurung. Jadi saya lebih memilih untuk menunggu di kisaran harga 980. Tetapi ya rekan-rekan kalau misalnya lebih suka melakukan pembelian bertahap, ini Fibonacci extension 200% di harga 1100-an ini udah mulai bisa menyicil sampai ke kisaran harga 980 dengan target BBYB itu ke kisaran harga Fibonacci retracement 23,6% yang pas banget bertemu dengan gap down yang dibentuk pada tanggal 14 Juni kemarin di harga 1300 yang berpotensi menjadi target dari subwave 4 dari wave C. Jadi setelah ia melakukan kenaikan sampai sebuah area yang berpotensi menjadi puncak dari wave 4, subwave 4 di kisaran harga 1300 ini bisa saja ia melakukan penurunan yang lebih jauh. Untuk emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini ada PNBS, Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Jadi yang pertama bisa dilihat itu volume dari PNBS ini udah mulai keluar sejak tanggal 10 Juni. Ada volume spike yang kelihatan banget. Dan yang kedua saya lihat itu PNBS telah membentuk sebuah pattern double bottom. Walaupun bottom keduanya lumayan jauh lebih besar dari bottom keduanya, tapi ini bisa dikatakan sebuah pattern double bottom. Dan pada saat ini ia telah breakout dengan volume yang sangat tinggi, membentuk volume spike pada tanggal 10 Juni kemarin, dan pada saat ini sedang dalam tahap retracement kembali ke kisaran area neckline-nya, dan hal tersebut terjadi dengan volume penjualan yang sangat kecil. Jadi PNBS ini bisa dikatakan cukup menarik, dan kita juga bisa melakukan multi time frame analysis masuk ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 15 menit. Kita bisa menemukan adanya support horizontal yang telah terrejeksi sebanyak 3 kali di kisaran harga 80. Ini bisa jadi sebuah area yang kita bisa lakukan sebuah spekulasi buy gitu. Dengan catatan jika misalnya rekan-rekan suka stop loss yang lumayan ketat, ini bisa diletakkan di bawah support horizontal 80 ya. Tetapi jika lebih suka stop loss yang lebih lebar, ini bisa diletakkan di bawah area MA200 yang berlaku sebagai sebuah area resistance untuk support.
Untuk target dari PNBS ini bisa kita dapatkan resisten pertamanya di kisaran harga 90 dan resisten keduanya di kisaran harga 95 sampai 102-an yang merupakan swing high terakhir dari PNBS. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.